Kiai, hari ini nih sebetulnya kita ada kejadian yang ya memprihatinkan sebetulnya. Kejadian di salah satu polsek di Kota Bandung. Saya pengen minta pencerahan dari Pak Kiai agar masyarakat menanggapi kejadian ini seperti apa dari sudut pandang Pak Kiai. Ini banyak ya, ini banyak sisi pandangnya ini. Ini dari sisi pandang kehidupan ya. Ini kita ini hidupnya sudah di hujung sebenarnya. Sudah di hujung. Hidup ini kan ada dua sisi, kebaikan dan kejahatan. Ini pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Nah, di ujung pertandingan hidup ini, maka sang kejahatan ini dengan maksimal mengerahkan seluruh kemampuan. Itu bagaimana mereka mengoyak, ya kan? Mengoyak yang namanya manusia sebagai insan yang menjadi penguasa di muka bumi ini untuk dari kebaikan itu menjadi pindah kepada kejahatan. Ya. Dan ini sudah diprediksi oleh baginda Nabi bahwa ini akan terjadi fitnah-fitnah di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Ngopi Bror. Kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Satu adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang, Kiai Haji Baijuri Khotib. Apa kabar Pak Kiai? Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Yang satu lagi adalah abang kita sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nusantara, Abang Adib Miftahul, dan juga sebagai dosen FISIP Unis. Mungkin Bang Bijay ada mau ngasih kisi-kisi tambahan nih. Silakan Bang Bijay. Ya, Bro Eman. Selamat malam. Selamat Ke Tangerang. Ini memang cukup istimewa malam ini. Kita bahas ngopi-ngopi malam ini tentang bagaimana peranan MUI terhadap pemerintahan Kota Tangerang, terhadap masyarakat Kota Tangerang, dan sekaligus juga nanti ada pengamat politik pemerintahan Bung Adib yang memberikan juga pencerahan yang memang nanti berdekatan dengan aroma politik 2024 ya. Di bulan Februari, ada di bulan November. Nah, nggak kalah juga dengan nasihat-nasihat para ulama, terutama ketua MUI, karena jangan sampai nanti pengamat politik memberikan terarah, kemudian juga sari panas, kalau nggak diadem-adem sama kiai bisa repot kita nanti. Jangan sampai kejadian yang masa lalu gitu kan, permusuhan antara cebong sama kampret sampai berkelanjutan. Ini kiai ini nanti fatwa-fatwa yang kita perlukan di Kota Tangerang dan Banten. Amin. Itu barangkali Bung Herman, dan nanti kita minta pandangan Pak Kiai terutama. Sebelum ke pandangan, boleh kita ini Bang, biar Pak Kiai dan Bang Adib memperkenalkan. Boleh, lebih dalam biar mau Betul. para netizen tahu nih. Iya, betul Bang. Karir beliau ini Siap. manggung di Banten, di Kota Tangerang, karena ada dua yang berbeda. Ini mau jalurnya Kiai, nah ini Bang Adib jalurnya politik. Sebetulnya sama-sama pengajar. Beliau mau di majelis, gitu kan, urusan agama, ini Satu di urusan kampus. kampus. Dimulai dari Pak Kiai ya. Ya, silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Terima kasih malam hari ini saya diundang di Ngopi Bro. Ngopi Bro. Mudah-mudahan membawa maslahat ya. Amin. Membawa pencerahan untuk umat dan masyarakat Kota Tangerang khususnya dan warga Indonesia umumnya. Baik. Saya Ahmad Baijuri Khotib ya. Kayak Ahmad. Oh, siap Pak Kiai. Mohon izin dirawat. Kalau sudah gabung itu. Siap. Urijo. Lahir di Tangerang,
orang Benteng ya, 14 Maret 69. Ya. Ya, masih muda berarti. Masih muda. Beliau ketua MUI yang salah satu yang paling muda. Ya, di Majelis Ulama saya sudah cukup lama, dari mulai ketua Majelis Ulama Kecamatan dulu tahun 2000 sampai 2005. Kemudian 2005 saya dipercaya jadi sekretaris umum sampai 2010. Ya. 2010 sampai 15 ketua fatwa. Nah, saya sempat melakukan fatwa bola. Iya, sampai sekarang belum saya cabut juga. Fatwa haram itu ya? Ya, fatwa haram. Karena waktu itu Pak Kapolres agak kepusingan menangani soal para supporter Tawuran ya. tawuran. Terus. Akhirnya karena sifatnya kasuistis kita fatwakan haram. Jadi haramnya itu haram haditsah, haram karena sesuatu, bukan haram yang mutlak, muqayyad namanya. 2015 sampai 20 saya wakil ketua umum ya, mendampingi almarhum Abah Kiai Edi Junaidi Nawawi ya, sampai 2020 ya. Dan hari ini saya diamanahi menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang. Nggak tahu sampai kapan nanti. Sekaligus pimpinan pondok pesantren Asada. Ya, ya di rumah saya dititipin banyak anak-anak ya, ada pondok pesantren Asada. Ya, Asada. Dan kegiatan lain ya banyak juga sih gitu. Banyak ini ya berarti Iya. Disebutin maksudnya ribet juga. Dagang segala itu. Ya, yang paling perlu masyarakat kota minimal itu selain di Banten, publik juga barangkali yang ingin diketahui barangkali peranan MUI gitu ya, terhadap pembangunan akhlak baik kepada masyarakatnya maupun para penyelenggara pemerintah gitu paling. Iya. Majelis Ulama ini kan bukan satu-satunya organisasi keagamaan. Ya, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Persis dan lain sebagainya sebenarnya. Ya. Cuma memang ketepatan Majelis Ulama ini kalau kita runtut ke belakang, dulu didirikan oleh pemerintah sebagai ormas keagamaan, itu diharapkan berfungsi untuk menjadi semacam penasehat ya, semacam pengingat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Ya, walaupun zaman Orde Baru kita dicap stempelnya Orde Baru, begitu. Stempel pemerintah. Stempel pemerintah. Jadi apa yang diminta pemerintah, stempelnya itu, gitu. Tapi hari ini Majelis Ulama dari mulai pusat sampai ke tingkat bawah kita berusaha menjadi ormas yang memang sesuai dengan fungsi dan tugas kita. Ya, ada dua tugas Majelis Ulama, yaitu pertama lembaga fatwa. Ya. Lembaga fatwa banyak kasus-kasus keagamaan, kebangsaan, ya, dan lain sebagainya. Ini memerlukan semacam bukan hanya kejelasan hukum, tapi perlu ketetapan hukum, sehingga kemudian pemerintah lebih kuat dan kemudian lebih berani mengambil keputusan-keputusan selanjutnya berdasarkan fatwa Majelis Ulama. Yang kedua, lembaga dakwah. Ya, lembaga dakwah bagaimana kemudian Majelis Ulama khusus di Tangerang ini menjadi organisasi yang terus mengikhbarkan, yang kemudian menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan. Dakwah itu kan cuma bahasa saja, dalam bahasa Arab. Dakwah itu kan artinya mengajak seseorang dari situasi yang tidak baik atau kurang baik pada situasi yang baik atau lebih baik, begitu. Yang memaksa. Termasuk kepada penyelenggara pemerintah gitu ya. Oh iya, semua. Semua. Ya, kepada pemerintah, kepada umat, kepada masyarakat, begitu. Nah, dalam konteks dakwah memang hari ini Majelis Ulama dihadapkan pada persoalan-persoalan ya. Dakwah hari ini seperti hari ini kita tampil
ini kan sudah bukan lagi konvensional. Nah, ini kan menjadi konten dakwah. Bagian dari dakwah ya. Bagian dari dakwah, dan ini akan dilihat oleh banyak orang lintas daerah, Iya. bahkan mungkin lintas negara. Iya. Maka Majelis Ulama juga mendorong dakwah ini tidak hanya konvensional, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, itu yang konvensional, atau bahasa peperangan itu di darat. Nah, hari ini juga kita dorong Majelis Ulama untuk dakwah di udara. Nah, medsos, media sosial. Iya. Maka kita juga sudah punya, sudah punya website, punya IG, punya apa misalnya apa, termasuk sudah punya TV MUI, walaupun masih Iya. terus Ya salah satu pesaing kita juga. Iya. Bukan apa-apa. Terus berkembang lah Pak Kiai ya. Amin. Sementara itu saya tidak meminta Bung Albit untuk menyenggol dan mengkritisi MUI, tapi juga bolehlah masukan-masukannya, tapi kita minta juga bagaimana kinerja sekarang dilihat oleh aktif sebagai dosen, sebagai juga pengamat politik yang memang apalagi kalau kota ini namanya tahun ini 2023 yang sudah kita dengar itu jadi cukup besar 5,1 triliun. Ini kan bagaimana dilihat pembangunan kota di sekitar mungkin dan juga para kinerja sebagainya. Boleh juga barangkali kaitan dengan persiapan politik nasional yang sudah mulai banyak turun di calon-calon. Tapi Bang, sebelum komentarin, perkenalkan diri dulu ya. Ya. Biar kawan-kawan tahu juga. Silakan Malik. Ya, terima kasih Bang Haji Hasanuddin BJ. Saya hormati, saya muliakan Haji Ahmad Baidul Khatib. Saya banggakan Bang Herman. Terima kasih, selamat malam pemirsa di rumah. Saya Adi Miftahul. Biasa saya menjadi analis politik dan kebijakan publik. Berbeda dengan Pak Kiai, kalau beliau asli sini, saya pendatang Pak Kiai. Mohon izin semuanya ya. Saya pendatang tapi saya mencintai Tangerang gitu kira-kira. Saya ngajar di UNIS karena memang sama lah. Saya ngikutin Pak Kiai, minta barokahnya, kita ingin berbagi kepada masyarakat kalau ngajar Pak Kiai. Nah, pertanyaan Bang Vijay sebenarnya menarik ya. Saya selalu menggaransi atau memberikan catatan merah bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak akan pernah berhasil ketika tidak ada kolaborasi dari masyarakat. Salah satunya adalah peran MUI sangat penting. Kita ambil case misalnya Bang Vijay, sering saya di media nasional saya katakan, contoh saja penanganan COVID itu, bagaimana misalnya kita harus jaga jarak di masjid. Itu mau polisi, itu mau presiden yang ngomong, nggak ngerti orang. Tapi kalau kiai yang ngomong, itu mereka paham. Nah sayangnya kemarin saya sering kritik ke pemerintah, ini yang tidak dilakukan secara maksimal. Sinergitas dengan MUI ini penting dalam case kita literasi orang bagaimana sih harus jaga jarak di masjid gitu kan. Itu yang bisa melakukan MUI gitu. Nah artinya apa? Ada pembangunan yang harus dikolaborasikan dengan pihak-pihak lain seperti MUI, sebaik juga kontrol sosial begitu. Apalagi kalau pertanyaan case-nya khususnya pemerintah Kota Tangerang dengan APBD yang begitu besar, saya kira peran MUI juga sangat penting kan itu. Mengukurnya harusnya dari situ gitu kan, indeks pembangunan manusia, tingkat kebahagiaan warga Kota Tangerang seperti apa. Nah akhirnya, mohon maaf bukan karena dekat Pak Kiai, saya bilang sinergitas ini penting, kolaborasi ini penting. Istilahnya think tank-nya pemerintah kota itu harus ada seperti organisasi sosial, MUI dan lain sebagainya. Nggak bisa berdiri sendiri dia. Makanya antara kebijakan politik dan kebijakan publik satu paket ditambah kolaborasi, saya kira tujuan-tujuan pembangunan pemerintah ini akan tercapai begitu. Kalau Bang Vijay tanya soal politik, saya memprediksi Pak Kiai bahwa Bang Vijay, Bang Herman, di Tangerang Raya ini bakal ada perang bintang menurut saya.
semuanya kan turun nih. Ya, ya. Kuncinya lagi-lagi di MUI lagi nih sebenarnya. Waduh. Kan gitu Harus kira-kira. sowan dulu. Nanti itu belakang jawabnya saya. Bukan soal, tapi ada tuh yang lebih halus lagi. Ada mantan gubernur yang saya kira hasrat politik tidak bisa kita tutup-tutupi, gitu kan. Ada mantan gubernur, ada mantan gubernur juga, misalnya Rano Karno, ada Wahidin Halim, ada lagi yang saya lihat balihonya di mana Bu Airin, gitu kan. Ada misalnya hari ini pelaksana harian Partai Gerindra Supri Dasko Ahmad gitu. Jadi Tangerang Raya ini sebenarnya seksi bagi Kiai, bukan hanya kota Tangerang. Mungkin juga ada PG yang sekarang ada minat juga kali ya. Betul, mungkin seperti itu. Nah, dinamika politik ini kan juga penting. Ada yang menjadi peneduh di kalangan umat, di kalangan masyarakat. Siapa yang ditokohkan? Pemuka agama. MUI lagi-lagi perannya. Mohon maaf Bang Biji, kalau MUI bilang gini, keluarin fatwa aja. Misalnya ya, ini kita kan dalam politik kan bebas saja. Dilarang pilih pemimpin perempuan gitu. Terkesan tendensius. Tetapi kalau didasari dengan kalau kita kan orang akademis, kalau beliau mungkin agamis. Kalau ada dalil yang jelas, Selesai. bagaimana? Kan gitu kira-kira. Aspeknya pasti beda. Maupun nuansa politis, ya inilah politik gitu. Nah, lagi-lagi misalnya kalau terjadi itu, yang menjadi peneduh juga MUI lagi sebenarnya. Berarti gini Bang, sorry Bang, saya potong nih. Kalau pemimpin mau tahu apa yang dirasakan rakyat, berarti harus mendekati alim ulama gitu. Saya kira bisa dikatakan seperti itu. Ada tokoh masyarakat, ada ulama, ada misalnya akademisi, ada seperti Bang Biji yang pernah jadi anggota DPRD juga. Karena apa? Kolaborasi itu penting. Tidak bisa pemerintah menyampaikan atau membuat terobosan sampai ujungnya dia bisa berhasil tanpa kolaborasi. Saya pikir itu nonsen gitu. Ya tadi dulu kan gitu. Itu kamar udah banyak ya. Udah ada yang datang kan. Ya ini kembali kepada ini Lang udah kesono ya. Ya. Ya kembali kepada sebenarnya tugas kita sama ya, majelis ulama, kemudian pemerintah, kemudian teman-teman di pengamat, kemudian teman-teman di bidang lain, sebenarnya sama. Bagaimana kita pengen mengawal atau mengantarkan saudara-saudara kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ini dalam bahasa majelis ulama namanya dakwah. Nah, sesuatu yang sudah kita ingatkan dan ini terus kita sampaikan, termasuk majelis ulama menyampaikan ke Pak Wali Kota bahwa untuk mencapai indeks kepuasan itu orang nggak boleh lupa bahwa kita ini ada dua sisi, ya ada sisi lahiriah, ada sisi batiniah, ya kan. Kalau sisi lahiriah, pemerintah cukup menghadirkan tadi pembangunan, gitu kan, infrastruktur, infrastruktur ya, begitu. Itu akan puas lahiriahnya, gedung-gedung dibangun, jalan, kemudian segala macam. Nah, tapi ada hal yang jauh lebih penting untuk kepuasan batin. Nah, ini dalam bahasa majelis ulama namanya pembangunan batiniah, begitu. Ini yang nggak boleh dilupakan sehingga kita mulai mendorong karena kita anggap kota Tangerang ini bukan sudah selesai ya, hampir selesai lah ya pembangunan fisik. Maka kita dorong untuk lebih banyak membangun SDM, membangun sisi dalam manusia begitu, baik dari aspek keagamaan, mental, kemudian banyak hal lah begitu, kejiwaan begitu dan seterusnya. Ini akan kita dorong terus ya pembangunan mental spiritual begitu. Memang bagian dari tugas di MUI itu ya. Betul, itu tugas kita. Tapi memang sebelum dilanjut kita mesti ngopi dulu. Kita break kopi dulu Bang. Kalau dari pandangan politik MUI itu bagaimana peranannya ke dunia politik? Ya, ini sebenarnya masuk dalam peran dakwah ya, peran dakwah. Maka kita terus mengembangkan pola-pola dakwah kita. Ya. Di dakwah hari ini itu tidak cukup dengan bahasa di agama itu dengan bil qaul, dengan ucapan. Hari ini kita kalau ngandelin panggung gitu, terus cuma ngomong, itu hari ini sudah mulai kurang mendapatkan respon dan kemudian orang ikut kita. Kita harus masuk selanjutnya, harus bil fi'li ya, dengan apa ya?
dengan pendekatan, approach begitu, dengan pembinaan, pendampingan dan segala macam. Yang hebat lagi dakwah hari ini harus dengan bimbang. Nah, ini menjadi sesuatu yang lebih berat lagi. Ya. Maka kemudian Majelis Ulama dilengkapi dengan perangkat-perangkat lain. Ada beberapa komisi dan kemudian juga ada lembaga, ada badan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, Majelis Ulama ini juga dalam konteks dakwah bagaimana, karena ini lembaga etik kita, ini kan lembaga yang kemudian mengawal etika, akhlak, adab dan seterusnya. Dan dalam konteks tadi nih teman kita selaku pengamat begitu melihat bagaimana peran politik seperti pertanyaan Bung Gije, kita masuknya dalam politik kebangsaan ya, karena kita lembaga yang mengawal tentang tata krama, keadaban, kemudian akhlak ya. Nah, bagaimana kemudian pesta politik besok di 2024, apakah itu pemilu, kemudian pilkada, pilpres, mungkin tidak masuk dalam politik praktisnya ya, urusan yang mau nyalon dari siapa itu urusan mereka begitu. Nah, yang menjadi kewajiban Majelis Ulama adalah bagaimana perhelatan ini kemudian di Kota Tangerang khususnya ini terjadi dengan kesantunan, kemudian dengan tidak ada kebencian, bahwa ada persaingan, ada pertarungan, itu memang dunia politik ya. Tapi bagaimana ini tidak kemudian menimbulkan kebencian seperti yang seperti kemarin ada cebong, ada kampret segala macam ya. Jangan ada kebencian begitu. Nah, ini tugas-tugas Majelis Ulama. Maka kemudian saya selaku ketua umum harus melakukan langkah-langkah agar itu terjadi gitu. Misalnya antara pemerintah hari dengan yang akan datang itu sinergi, emosinya nyambung, sinergi begitu. Tidak kemudian yang baru menjelekkan yang lama dan seterusnya. Ini kan ada ketidakharmonisan gitu. Walaupun agak terjadi juga di kota gitu ya. Iya bukan agak, itu pernah terjadi. Dan ini ke depan kita akan minimalisir. Gitu. Maka langkah-langkah yang kita ambil adalah saya sudah ketemu dengan partai-partai politik, begitu. Ya. Kemudian saya ketemu dengan organisasi-organisasi keagamaan lain, saya ketemu Nahdlatul Ulama, saya ketemu Muhammadiyah, saya ketemu lembaga-lembaga lain, ya, yang kemudian kita sampaikan soal-soal ini tentang bagaimana kita semakin dewasa dalam melihat persoalan politik yang itu sifatnya kan cuma musiman. Gitu. Nah, ini tugas-tugas kita dan kita sampaikan kepada siapapun yang besok mau tampil, apakah itu di pemilu sebagai calon legislatif, apakah dia mau jadi kepala daerah dari mulai wali kota, bupati termasuk gubernur. Nah, itu kita sampaikan, kita bimbing agar niatnya baik, terus membangun daerah. Nah, kalau niatnya sudah diawali dengan kebaikan, begitu. Nawaitunya, gitu. Walaupun itu tulus dari Kiai Perangan itu disampaikan, tetap ada yang ngompor-ngomporin pengamat gitu ya. Atau gimana pengamat? Saya kan ngamatin begitu tuh kan. Ngompor-ngomporin juga kebaikan. Iya. Kalau saya melihat betul apa yang dibilang Pak Kiai, sebenarnya lagi-lagi bahwa peran sentral MUI itu penting. Balik lagi cebong kampret, siapa yang bisa ngademin? Kiai juga sebenarnya. Cuman lagi-lagi kita kritik Kiai juga. Ada memang oknum lah kita sebut. Mohon maaf, Banten ini salah satu kalau kita pelajari, kita analisa politik identitasnya kan kuat sekali sebenarnya. Itu kuat banget. Jadi peran MUI ke depan itu sangat-sangat signifikan, sangat-sangat sentral dalam hal apa? Ya kadang-kadang gitu, ada kiai yang mau diajak, akhirnya politik identitas itu main di tempat ibadah segala macam. Ini kan menjadi tantangan sebenarnya. Tetapi sekali lagi bahwa dengan kedewasaan kita, betul kata Pak Kiai, ini kan cuma musibah. Jangan pernah menggadaikan silaturahim kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah kemanusiaan kita. Nah, ini yang akhirnya balik ke aktor politiknya. Sejauh mana dia mau bermain dengan dewasa, bermain dengan cakep, cantik, tanpa menggadaikan itu gitu. Tapi lagi-lagi bahwa Banten ini terkenal dengan politik
identitas yang begitu kuat. Yang kedua juga sama, bagaimana politik uangnya juga kuat juga gitu. Ya. Nah, lagi-lagi aktor politik inilah yang menjadi penentu. Dia mau main baik nggak, mau main dengan adab yang baik tidak. Apalagi kalau tujuannya kan mau membangun daerah gitu ya. Ini yang menjadi bagian penting saya kira kalau tidak bisa terpisahkan. Tetapi sekali lagi bahwa jangan lagi memposisikan MU itu di last minute gitu kan, giliran orang berantem gitu kan, jangan. Ini yang selalu menjadi kejelekan kita menurut saya. Jadi pertarungnya mesti sehat gitu kan, menang kalah kayak petinju berangkul gitu kan ya. Jadi silakan saja bertarung di segala lini. Ya. Momen Makanya ini juga politik. Bang Wijay, yang udah-udah kan terkesan ketika pesta politik ya, sementara Majelis Ulama bukan lembaga politik. Nah, karena kemudian peran-perannya itu tidak difungsikan dari awal, maka akhirnya Majelis Ulama atau lembaga keagamaan dimanfaatkan. Ya. Nah ini, maka saya sudah berpikir, saya harus dari awal begitu, harus melakukan peran-peran ini sehingga saya tidak dipolitisir nanti. Kita mau sama-sama begitu, kita mau sama-sama, kita mau bimbing, kita bersamai, gitu. Dan contoh, saya sudah diskusi dengan teman-teman KPU dan Bawaslu. Begitu nanti DCT diumumkan, saya minta nanti itu para caleg legislatif yang hampir 450, saya minta dikumpulkan di Majelis Ulama. Akan kita sampaikan nasihat-nasihat keagamaan, nasihat-nasihat tentang kepemimpinan, nasihat tentang Anda sedang bersiap-siap menjadi calon pemimpin, wakil-wakil rakyat. Nah dari 450 kan yang jadi cuma 50. Kasus-kasus yang udah kita baca dan kita dengar, banyak anak-anak kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita, begitu selesai mereka pada stres. Iya kan, ada yang ke Grogol, ada yang kemudian nah ini yang dari awal kita mau kawal jembatan. Nah ini yang dari awal karena tidak dibersamai. Saya pengen sampaikan kepada mereka semua bahwa Anda dari awal niatnya harus baik. Nah ketika misalnya Anda tahun besok belum mendapatkan kesempatan karena mungkin suaranya nggak nyampe, sesungguhnya Anda sudah menang, Anda sudah memimpin, Anda dapat 2000 suara misalnya. Untuk ke DPRD belum sampai, tapi minimal sesungguhnya Anda sudah menjadi pemimpin dari 2000 konstituen Anda. Anda pemimpin, dan kalau 2000 Anda rawat hari ini sampai 5 tahun akan datang, Anda akan next nanti. Jadi kita bangun kebanggaan bahwa mereka sebenarnya jadi, cuma waktu yang belum mengantarkan mereka ke gedung DPRD dan dapat begitu. Iya. Jadi harus lebih pemahaman nawainya baik, bertandingnya harus fair, dan semuanya baik. Dan ini harus dibersamai, harus dikawal, diingatkan, betul, dibimbing. Iya. Itu sangat penting memang, karena selama ini itu juga nggak pernah ada. Iya. Sehingga itu tadi ada yang linglung lah gitu karena kursinya bagian gitu kan. Ada yang gue 5.000 kok nggak jadi juga gitu kan. Ada yang 7.000. Nah ini juga kita berharap Bang Adit pendapatnya, amatannya tentang Banten ya, provinsi yang memang sudah 20 tahun lebih. Ya, kita berharap pemisahan dari Jawa Barat itu masyarakat Banten lebih meningkat kesejahteraannya dari termasuk pelayanannya. Kan bagaimana dulu sulitnya Jawa Barat itu membangun wilayah Banten karena jauhnya begitu, kemudian bisa juga ternyata di Lebak, di Pandeglang, ya termasuk kota sendiri gitu. Dari provinsi perhatiannya kurang begitu maksimal pembangunan, termasuk juga bantuan-bantuan keuangan yang termasuk ke daerah. Yang kita tahu sampai saat ini kan sudah hampir 13 triliun atau 12 triliun ya BPD-nya. Yang punya masyarakat yang berdekatan kan kota bupati ini kan, yang punya wilayah atau lebih langsung. Nah, ini pandangannya Bang Adit? Ya, saya kira kalau melihat Banten ini memang kalau usia sudah 20 tahun lebih, ibarat manusia kan sudah dewasa. Sudah mulai bahkan udah minta nikah loh, Iya. cowok itu. Jadi saya rasa tergantung kiai juga itu. Jangan sadar atau enggak. Jadi seharusnya kita sudah tidak bicara soal pemenuhan akses pendidikan.
pendidikan, penting banget infrastruktur, penting banget ekonomi. Tetapi realitas hari ini kan kalau kita lihat ya miris. Betul. Kita beruntung masih orang tinggal di Tangerang Raya gitu kan. Tapi kalau saudara kita di Lebak, di Pandeglang, itu kan kesian. Hanya sempat sih banyak akademisi, tokoh masyarakat bilang sudah saatnya juga Tangerang Raya itu berdiri. Saya secara kajian analisa dengan teman-teman setuju sebenarnya. Karena apa? Kita juga akan melatih, pertama kita akan melatih mandiri juga untuk daerah Serang Raya dan sebagainya. Karena kan yang muncul di sini memang Tangerang Raya ini menurut saya salah satu daerah di Indonesia yang paling seksi menurut saya. Pertumbuhan yang begitu cepat, seperti di Tangsel yang cuma 7 kecamatan tapi APBD-nya luas gitu kan. Karena ketika ada Tangerang Tengah mau berdiri, Tangerang Utara yang pembangunannya masif, saya kira. Lima udah memenuhi syarat tuh ya? Iya, memenuhi syarat sebenarnya. Cuma lagi-lagi kan Nanti jadi gubernur. lagi-lagi kan intrik politiknya kuat, tarik ulurnya. Tetapi saya kira sebenarnya kita sudah menunggu sabar lah ya, sudah 20 tahun lebih. Apalagi kalau data sumbangsinya apa sih sebenarnya dana kita? Padahal kita yang merasakan sehari-hari, misalnya pajak kendaraan polusinya cuma 40 miliar, mohon maaf, kalau skala orang Tangerang Raya dapat apa kan gitu kira-kira. Perspektif pemerintah lah ya. Jadi sekarang ini yang harusnya dipikirkan oleh pemimpin ke depan di Banten gitu. Makanya saya bilang bahwa dia yang harus punya gagasan, bukan jualan ini itu segala macam gitu. Gagasannya apa sebenarnya? Buat ke depan. Betul. Bagaimana akses pemerataan pendidikan? Masa iya kita setiap PJDB harus berantem? Iya, setiap Karena tahun kita susah untuk ini, giliran kita bangun sekolah ada yang terjerat korupsi misalnya. Iya. Masalahnya berputar di situ saja gitu. Bagaimana kita kan masih lihat orang mau berobat ditandu dengan losbak, ditandu orang jalan kaki. Ini kan nggak musim harusnya. Iya. Usia kita sudah 20 tahun lebih gitu. Nah, ketimbang ini berlanjut begitu terus ya udahlah. Kita selama baik-baik Tangerang Raya sendiri. Itu juga bagus sebenarnya. Kira-kira kan begitu. Ini kan analisis kajian kebijakan publik aja saya bicara seperti itu. Makanya sebenarnya tadi saya kasih judul ini pasti akan ada perang bintang menurut saya. Salah satu daerah paling seksi di Indonesia ya Tangerang Raya menurut saya. Kita ukur aja misalnya kota Tangerang sudah tadi baru dijubel malah saya baru tahu tuh 5 triliun, Tangsel 5 triliun, kabupaten mungkin sampai 7 triliun. 3 kawasan saja sudah hampir sama dengan APBD-nya provinsi sendiri sebenarnya. Berarti kan tergambar bahwa kemandirian itu ada sebenarnya. Dengan uang segitu kan tinggal kita kaliin Pak Kiai. 5 tahun sudah jadi apa Tangerang Raya? 5 tahun sudah jadi apa nih Banten? Makanya saya sebut bukan ada Kiai. Sebenarnya amal jariah orang Tangerang Raya ke Banten itu sudah cukup lah sebenarnya. Karena usianya bukan 5 tahun, tapi sudah 20 tahun lebih. Nggak nyampe amal jariahnya. Ya. Makanya kalau sering kita berbicara soal apa namanya daerah otonomi baru kan itu kan ya gampang sebenarnya tergantung pemerintah pusat ya. Karena kan banyak daerah otonomi baru memang nyusahin pemerintah pusat kan. Tapi kalau Tangerang Raya dengan resources yang begitu kuat begini saya pikir bisa survive. Tapi apa ada kemungkinan tata kelola pemerintahan daerahnya yang nggak maksimal atau kurang bagus manajemen keuangan daerah? Ya, lagi mohon maaf, mohon izin. Kadang-kadang kan memang bukan hanya Tangerang Raya, hampir semua. Kalau di dalam pemerintahan kan memang feudalisme ini kan susah. Ya. Kan kembali Pak Kiai, kita harusnya bosnya tapi kayak pelayannya kan gitu kira-kira. Ya kan, ASN yang harusnya jadi pelayan jadi bos kan gitu kata Pak Kiai. Sebenarnya itulah baiknya orang Indonesia. Kita sudah kasih fasilitas terbaik buat mereka untuk melayani kita. Tapi yang terjadi ya seperti ini. Pokoknya langkahnya aja ya, itu udah pasti digaji. Makanya betul kata Pak Kiai tadi bahwa kalau khusus kota Tangerang menurut saya infrastruktur sudah selesai. Tetapi infrastruktur batinnya tadi itulah yang penting. Bagaimana sekarang gini Bang Wijay, kita boleh hidup di tengah kota metropolitan Tangerang, tetapi di sisi lain orang tuanya susah, anaknya pulang jam 11 malam. Ini kan menjadi masalah. Ya kan? Indeks pembangunan manusia akhirnya kita bicara. Kita bicara soal kualitas SDM, kan gitu. Gitu loh. Nah, inilah akhirnya perbaikan soal pendidikan, layanan kesehatan. Jadi larinya kita sudah harus ke sana. Ya ke depan berarti peranan MUI lebih maksimal ya, lebih berat tanggung jawabnya ya. Ya, makanya kalau kita bilang misalnya sistem kita kan demokrasi, legislatif, eksekutif, yudikatif, pers, menurut saya bukan hanya pers, kontrol sosial itu penting ya. Pers ada MUI, ada
LSM, organisasi agama ini menjadi bagian penting kontrol sebenarnya. Makanya sebenarnya kolaborasi itulah menjadi jawaban paling tepat kalau pembangunan itu mau berhasil. Karena memang kadang-kadang perencanaan di teman-teman kita di dalam juga kadang-kadang kita sering kritik begitu. Larinya selalu kepada infrastruktur gitu kan. Tapi kita tidak berbicara soal SDM yang Infrastrukturnya kekuatannya yang tahun depan juga hancur dibangun lagi gitu. Hancur dibangun lagi gitu kan. Tapi Dan misalnya, ini true nasihat kayak juga tuh ASN Betul. gitu kan, perencanaan. Sebelum masuk ke nasihat kayak break dulu Pak, ngopi dulu gitu. Oke. Oke, hari ini nih sebetulnya kita ada kejadian yang ya, memprihatinkan sebetulnya. Kejadian di salah satu polsek di Kota Bandung. Saya pengen minta pencerahan dari Pak Kiai agar masyarakat menanggapi kejadian ini seperti apa dari sudut pandang. Oke. Ini banyak ya, ini banyak sisi pandangnya ini. Ini dari sisi pandang kehidupan ya. Ini kita ini hidupnya sudah di hujung sebenarnya. Sudah di hujung. Hidup ini kan ada dua sisi, kebaikan dan kejahatan. Ini pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Nah, di ujung pertandingan hidup ini, maka sang kejahatan ini dengan maksimal mengerahkan seluruh kemampuan. Itu bagaimana mereka mengoyak, ya kan, mengoyak yang namanya manusia sebagai insan yang menjadi penguasa di muka bumi ini untuk dari kebaikan itu menjadi pindah kepada kejahatan. Ya. Dan ini sudah diprediksi oleh baginda Nabi bahwa ini akan terjadi fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya. Nah, dari sisi lain, negeri kita ini negeri terbesar dengan penduduk muslim terbesar di dunia, begitu, dan kemudian dengan kekayaan yang luar biasa. Maka dalam konteks berbangsa, maka banyak kepentingan bangsa-bangsa lain, banyak kepentingan orang-orang lain terhadap negeri kita, begitu. Nah, untuk masuk ke negeri kita, maka mereka harus kuasai mayoritas siapa, umat Islam. Maka kemudian diadu dombalah nih umat Islam, begitu, satu sama lain. Ya, termasuk dalam konteks politik itu jagung kampret itu, begitu. Termasuk tadi kata teman kita, banyak juga saudara-saudara kita yang kemudian terjebak, begitu. Karena tadi pemahaman politik kebangsaan, kemudian seolah-olah ini politik ini sebagai suatu ladang jihad, begitu. Begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, salah satu caranya adalah mereka membawa paham-paham yang dikamuflase, ya tafsir ya sebutan agama itu kebenaran yang ada, ya, agama kita itu. Nah, tafsir ini yang kemudian menjadi salah. Nah, salah satu yang dimanfaatkan adalah tafsir tentang jihad itu, ya, bahwa dalam Quran itu mana kan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Gitu kan. Siapa orang, nah termasuk kelompok, termasuk pemerintah yang tidak memakai undang-undang yang berdasarkan Al-Quran, maka mereka kafir, musyrik, musuh, begitu. Maka kemudian kelompok ini, ya kan, karena dikaburkan pemahaman tafsirnya, maka mereka menganggap negeri ini, Indonesia hari ini, itu negeri tagut, negeri kafir yang kemudian boleh dihancurkan, ya, begitu. Dan mereka merasa dengan berbuat itu mereka sedang berjihad, begitu. Dan ketika mereka mengorbankan diri, maka mereka merasa sebagai syuhada, sebagai syahid. Nah, ini pemahaman yang keliru, dan ini disengaja diekspor dari luar oleh orang-orang yang punya kepentingan. Dan ini udah kolaborasi ini udah luar biasa. Kepentingan penjajahan, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, ya kemudian berbaju agama ini kemudian dibelokkan. Dan memang paling seksi, paling seksi pakai tadi yang disebutnya politik identitas. Politik identitas. Iya. Nah, termasuk tadi itu apa kejadian kemarin di Bandung,
Itu karena kan itu juga ada dikaitkan dengan pengesahan yang terbaru itu bahwa RU itu hukum syirik begitu. Nah ini pokoknya di luar undang-undang itu pokoknya syirik dan itu harus diperangi. Nah, kalau kita sedang memerangi kemudian menjadi korban atau mati dan segala macam, sahih menurut. Nah ini yang kemudian majelis ulama sesat. Korbannya dari Muslim juga kan. Iya. Dan ini yang harus terus kita bersama-sama kita sampaikan kepada umat, dan kita ini juga sedang berlomba-lomba dengan kelompok ini nih, yang katanya didanai cukup besar. Mereka bergerak dari luar segala macam. Ini luar biasa. Kalau dari amatan politik, Bung Adit, itu amatan itu bagaimana? Iya, saya kira bahwa memang situasi politik juga lagi mulai panas ya. Tapi saya kira bahwa peran stakeholder penting, stakeholder agama, pemerintah harus setiap kita semua pemahaman politik ini menjadi bagian penting karena literasi publik kita ini masih rendah Pak Ustaz. Adanya cebong kampret itu ya karena bisa dimanfaatkan oleh aktor politik kan. Oh kalau si ini bela agama boleh kan gitu. Padahal kata Pak Eka ini hanya pertarungan kekuasaan. Ya. Mohon maaf saya kutip sedikit. Kalau politik ini kan siasat saja, siasat kalau bahasa Islam katanya kan. Bagaimana mencari kekuasaan? Makanya dalam politik itu kan nggak ada teman yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi gitu. Tolonglah masyarakat ini paham soal itu. Karena mereka ingin mengejar APBD itu sebenarnya. Yang paling jelas dibuktikan kemarin itu ya, perangnya luar biasa, pimpinan cebong kampret gitu, udah selesai dia bergabung berdua gitu kan. Akhirnya ini Di kan bawahnya masih tetap jadi cebong kampret gitu kan. nah Sampai akhirnya sekarang ini kan bisa menjadi pembelajaran. Iya, Jangan iya. sampai masyarakat ini terkotak-kotak lagi, polarisasi menjadi kuat. Nah lagi-lagi bahwa peran sentral dari MUI, dari tokoh agama, tokoh masyarakat ini menjadi bagian penting untuk menetralisir suhu-suhu yang panas. Saya kira itu. Bertarunglah secara gagasan, bagaimana Anda punya gagasan untuk kemajuan kota kabupaten yang ingin Anda raih. Saya kira kan itu. Oke, para kawan sahabat ngobrol, kita harap ini bagian dari nasihat yang sangat penting, dari amatan yang penting, dari ya bisa kita bilang juga fatwa-fatwa yang penting dari Bapak Kiai Ketua MUI. Bung Herman, silakan ditutup. Ya, mungkin saya mau menambahkan gini, saya rangkum sebagai closing statement, saya rangkum satu, sebagai anak bangsa, apapun pandangan politik atau pandangan perbedaan sah-sah saja, tapi sebagai anak bangsa kita tetap harus jaga persatuan dan kesatuan. Keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terus kepada nanti next siapapun yang akan memimpin atau bertarung, libatkanlah alim ulama, jangan di last minute, tapi dari awal. Alim ulama, nasihat-nasihat dari kiai, dari ulama, kalau bisa dari awal dilibatkan, gitu ya Bang ya. Oke, sahabat Ngopi Bror, untuk malam ini kita cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.